syukur kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 46 ayat 1-34 tentang kepindahan keluarga besar Yakub, di mana dalam hal ini Allah menjadikan Yusuf sebagai lambang dari pekerjaan Kristus yang mempunyai tujuan untuk memelihara hidup umatnya. Yuk kita perhatikan baik-baik. Hai anak-anak semuanya, Shalom. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa memperhatikan kami dengan tidak pernah membuat kami ragu di dalam percaya kepada Tuhan. Itu semua Tuhan kerjakan melalui pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah semangat Yakub kembali dipulihkan, maka Yakub mempunyai satu gairah untuk segera menemui Yusuf yang ada di Mesir. Tetapi sebenarnya bagi Yakub itu adalah hal yang sangat sulit untuk dikerjakan. Karena Yakub melihat bahwa ini bukan sekedar menengok Yusuf di Mesir, tetapi harus pindah dalam jumlah yang besar seluruh keluarganya dari Kanaan. Artinya seluruh harta bendanya dipindahkan ke Mesir. Seluruh kekayaannya termasuk ternak-ternaknya harus juga dipindahkan ke Mesir. Dalam waktu yang belum tahu sampai kapan. Kenapa Yakub begitu berat meninggalkan tanah Kanaan atau negeri Kanaan? Karena Yakub itu sudah mendapatkan janji dari Tuhan bahwa tanah Kanaan itu yang pernah dijanjikan kepada Abraham nenek moyangnya, yang juga pernah dijanjikan kepada Ishak dan juga kepada Yakub sendiri, bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi satu tempat untuk keturunannya menjadi semakin banyak, atau boleh dikatakan bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik daripada keturunan Yakub. Tetapi mau tidak mau, Yakub dan seluruh keluarganya dan seluruh harta bendanya harus pindah ke Mesir. Karena kelaparan itu masih cukup panjang, yaitu lebih kurang ada sekitar 5 tahun ke depan. Anak-anak sekalian, melalui pergumulan hidup yang berat, Yakub memutuskan dengan bulat dia harus berangkat ke Mesir. Ketika keputusan sudah bulat, Yakub memerintahkan kepada seluruh anak-anaknya untuk mengemas seluruh harta bendanya, mempersiapkan seluruh ternaknya untuk dipindahkan ke Mesir. Tentunya perjalanan ini adalah perjalanan yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan waktu hanya sekedar membeli gandum. Karena apa? Karena orang yang ikut jumlahnya bertambah banyak. Belum lagi ternaknya pun banyak. Bayangkan bagaimana harus menggiring ternak yang begitu banyak. Kalau zaman sekarang gampang. Dinaikkan kendaraan, diangkut begitu saja, akan cepat sampai. Tapi kalau menggiring binatang yang begitu banyak, itu hal yang sungguh sulit. Nah, maka setelah selesai semua itu, maka berangkatlah mereka berjalan menuju ke Mesir. Tetapi di tengah perjalanan sampai di Beersheba, Yakub menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa, dan dia di situ memberikan korban sembelihan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjumpai Yakub dalam penglihatan dan berfirman kepada Yakub, 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 akulah Allah, Allah ayahmu.
janganlah takut pergi ke Mesir, karena aku akan membuat engkau menjadi banyak di sana. Atau aku akan membuat engkau menjadi besar di sana. Dan aku sendiri, kata Allah, akan menyertai kamu. Serta akan membawa engkau kembali ke Kanaan. Demikian juga dengan seluruh keturunanmu. Wah, ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan firman dari Tuhan, Yakub yakin bahwa perjalanannya ke Mesir itu tidak salah. Perjalanannya ke Mesir diberkati oleh Tuhan. Maka Yakub segera melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Di tengah-tengah perjalanannya, Yakub memerintahkan kepada Yehuda untuk segera lebih dahulu kepada Yusuf yang ada di Mesir, sedangkan Yakub beserta rombongannya langsung menuju ke Gosyen. Maka sementara Yakub dan rombongannya sampai di Gosyen, Yehuda juga sampai kepada Yusuf, diberitahukan bahwa ayahnya Yakub sudah sampai di Gosyen. Maka segera itu pula Yusuf memasang keretanya dan dia menaiki keretanya, dia pergi ke Gosyen menjumpai ayahnya. Anak-anak, waktu Yusuf bertemu dengan ayahnya Yakub, maka Yusuf yang sudah sangat rindu kepada ayahnya. Dan ayahnya juga sudah sangat rindu kepada Yusuf. Maka Yusuf segera datang menghampiri ayahnya dan memeluk erat leher ayahnya. Dan menangislah di situ Yusuf. Menangis karena senang bertemu dengan ayah yang mengasihi dia. Demikian juga dengan Yakub. Merasa senang bertemu dengan anak yang paling disayanginya. Bahkan dari mulut Yakub keluar kalimat, Yusuf, sekarang kalau aku mati, aku pun sudah rela. Karena aku sudah melihat mukamu dan aku tahu bahwa engkau masih hidup. Anak-anak sekalian, kita bersyukur ternyata Yusuf juga masih mempunyai rasa yang sangat rindu dan sayang pada ayahnya. Artinya Yusuf masih mempunyai satu kerinduan untuk tidak lepas dari bangsa Israel. Karena Yakub disebut Israel. Nah, kita bisa tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf di Mesir adalah semuanya Tuhan yang menghendaki untuk memeliharakan satu bangsa yang Tuhan inginkan, yaitu Israel. Anak-anak sekalian, Yakub yang selalu merindukan tanah Kanaan, menganggap dirinya adalah sebagai orang asing di Mesir. Yakub merindukan negeri yang sudah dijanjikan Tuhan. Itu adalah juga sama dengan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita ini di dunia adalah bersifat sementara. Kita di dunia ini bukan jangka panjang. Tapi ada satu kali kelak Tuhan janjikan ada bumi yang baru. Langit yang baru, kita bersama dengan Kristus di sana nanti. Anak-anak sekalian, ini adalah satu cara pemeliharaan terhadap keluarga daripada Yakub atau keluarga Israel yang Tuhan kerjakan. Dan kenapa ditempatkan di Gosyen? Supaya bangsa Israel tidak bercampur dengan bangsa Mesir. Dan ada satu cara juga yang Tuhan memang bisa memisahkan orang-orang Israel dengan orang Mesir. Yaitu orang-orang Mesir tidak mau bergaul dengan para peternak. Karena para peternak atau penggembala ternak itu dianggap adalah kekejian atau sesuatu yang tidak layak bagi orang-orang Mesir. Itu sebabnya Yusuf mengajak saudaranya untuk menghadap kepada Firaun. Dan memperkatakan bahwa kami dari turun-temurun nenek moyang kami ini adalah bangsa penggembala. Itu sebabnya ketika mereka diajak menghadap kepada Firaun dan mereka memperkatakan seperti yang diajarkan oleh Yusuf, maka Firaun pun memberikan Gosyen sebagai satu tempat untuk
bangsa Israel boleh beranak pinak, boleh bertambah banyak. Sehingga tempat itu menjadi satu tempat di mana Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang besar. Puji Tuhan, anak-anak sekalian, melalui peristiwa ini kita boleh melihat Yusuf sebagai satu gambaran daripada Kristus yang bisa mengayomi seluruh keluarganya. Kristus pun boleh mengayomi seluruh umat pilihannya untuk nantinya menjadi raja, menjadi pemimpin di dalam bumi yang baru dan langit yang baru bagi yang percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, maukah kalian percaya kepada Yesus Kristus sehingga kau dan aku sama-sama boleh berada di bumi yang baru dan langit yang baru bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami melihat kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Ketika Yakub mengalami pergumulan yang berat meninggalkan Kanaan, Tuhan menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada Yakub untuk menyatakan bahwa ke Mesir adalah hal yang benar seperti yang telah Tuhan rencanakan atas kehidupan daripada keluarga besar Yakub atau keluarga besar Israel untuk bertambah banyak menjadi bangsa yang besar di tanah Goshen. Demikian juga Tuhan, kami berterima kasih melalui cerita ini kami boleh melihat ada pengharapan di dalam Kristus. Bahwa satu kali kelak kami boleh ada bersama dengan Yesus Kristus di bumi yang baru, di langit yang baru. Karena Kristuslah yang menjadi raja atas hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang Kila bayangkan, pindah rumah aja sulit. Apalagi pindah bersama keluarga besar dan ke negeri orang lagi. Namun di sini Kila lihat kemurahan Tuhan yang menjagai kehidupan keluarga Yakub. Sehingga umat pilihan Tuhan ini tidak bercampur baur dengan penduduk Mesir yang orientasi hidupnya hanya pada kenikmatan dunia ini. Mari kita senantiasa bersyukur dan memelihara kekudusan hidup umat Tuhan. Besok lanjutkan baca dari Kejadian 47 ayat 1-26 ya.